너의 지옥은 이제 시작인 것 같네. 도도이를 죽이려 한 것도 거짓말이야! 지옥이든 천국이든 어머니를 만나서 진실을 죽이는 건 못해도 괴롭히는 건 얼마든 유일하게 없애지 못한 증거가 있는데. 경찰한테 맡기자. Kisah romantis pada episode sebelumnya hanya memperdalam kesedihan dan rasa sakit di episode ini. Kedua protagonis dalam serial ini harus menghadapi pukulan keras yang cukup serius atas pernikahan mereka. Do-hee kembali berada dalam situasi bahaya besar dan semoga Kwon tetap ada untuk menyelamatkannya. Apakah Suk-min benar-benar sudah mati? Ataukah dia hanya sedang memainkan trik iblisnya untuk menambahkan keseruan alur ceritanya? Daripada semakin was-was, yuk kita ikuti ceritanya di episode 14. Yuk! Saat Suk-min mencekik leher Do-hee dengan mencengkeramkan tangannya kuat-kuat, Kwon datang untuk menyelamatkannya. Dia kemudian membawa Suk-min ke menara jam dan mengancam akan menjatuhkannya. Ketika Suk-min mengetahui bahwa ia telah dilaporkan istrinya kepada polisi, ia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melepaskan pegangannya pada Kwon. 경찰한테 맡기자. 너 같은 쓰레기 때문에 악마인 내가 일자리가 없어. Pemberitaan Suk-min sebagai pembunuh Nyonya Ju menjadi berita utama dan semua orang menjadi terkejut dibuatnya. Do-hee kemudian mengungkapkan apa yang telah diceritakan Suk-min tentang Nyonya Ju yang membunuh orang tuanya kepada Kwon dan Sok-hun. Namun Sok-hun memintanya untuk tidak mempercayai apapun yang dikatakan Suk-min. 쥐여사가 우리 부모님을 죽였대. 설마 믿는 거 아니지? 알아. 말도 안 되는 거. 도희야, 너 신경 쓰지 마. 그건 그냥 마지막까지 너한테 상처 주고 싶어서 한 말이야. Malam itu Kwon meyakinkan Do-hee bahwa dia akan tetap berada di sisinya dan berjanji akan selalu ada saat Do-hee memanggil namanya. Keesokan harinya di kantor Do-hee yang terlihat berantakan, Do-hee mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya dan tetap melakukan pekerjaannya. Sementara Ga-yong mengunjungi Sok-hun dan memberinya tiket pertunjukan terakhirnya dan menyampaikan rasa bersalahnya karena telah menipunya. Kemudian mereka menikmati makan malam yang tenang bersama. 내일이 저 마지막 공연이에요. 다른 선택을 할 거예요? 이게 나예요. Sera mengunjungi Kwon untuk mengembalikan buku panduan iblis kepadanya dan mengungkapkan bahwa apa yang dikatakan suaminya mungkin benar mengenai apa yang terjadi pada orang tua Do-hee. Kembali ke kantor Do-hee, ia mengetahui dari sebuah artikel bahwa mayat Suk-min masih belum ditemukan. Hal itu membuatnya resah. Keresahan yang sama juga ia rasakan tentang kemungkinan bahwa Nyonya Ju telah membunuh orang tuanya. Oleh sebab itu, ia mulai menggali informasi di balik kejadian tersebut. Dari sekretarisnya, Do-hee juga mengetahui bahwa kondisi sakit lutut yang dialami Nyonya Ju didapatinya tepat sesaat setelah orang tua Do-hee meninggal. 너 어떡해? Untuk menyelidiki lebih lanjut tentang hal ini, dia pergi ke kantor Nyonya Ju bersama Kwon. Ketika dia melihat Alkitab milik Nyonya Ju, dia berniat mendatangi gereja yang kerap dikunjungi Nyonya Ju. Pendeta di gereja itu memberikan Kwon firasat buruk, terlebih setelah Do-hee memintanya untuk menunggu di luar dan memberi mereka privasi untuk berbicara empat mata. Pendeta tersebut mengungkapkan kepada Do-hee bagaimana pada malam itu Nyonya Ju Chon-suk bertengkar dengan orang tuanya mengenai beberapa keputusan berbahaya yang dia buat tentang perusahaan. Ayahnya berjanji akan membeberkan hal tersebut dan karenanya Nyonya Ju Chon-suk mengejar mobil mereka ketika mereka mencoba melarikan diri. Pada saat jam mendekati pukul 12:30 malam, Ibu Do-hee mengingatkan ayah Do-hee bahwa waktu mereka hampir habis. Setelah mobil mereka mengalami pecah ban dan mencelakakan mobil itu hingga terbalik, Kwon muncul dan mengungkapkan bahwa ayah Do-hee telah membuat kontrak iblis dengannya 10 tahun sebelum peristiwa tersebut terjadi. Dan malam itu ia akhirnya datang untuk mengambil jiwanya. 사인은 심장마비쯤으로 하자.
Seluruh adegan tersebut disaksikan oleh Nyonya Ju yang seketika dapat menebak identitas Kwon. Kwon kemudian juga mencoba menawarkan kontrak iblis dengannya. Namun tepat pada saat itu, mobil orang tua Tohee meledak hingga menewaskan keduanya dan melemparkan tubuh Nyonya Ju. Tohee sangat terpukul setelah mendengar hal ini dan keluar dari gereja dengan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. 잠깐이라도 쥐어서 의심한 게 미안해서. Namun setibanya di rumah, Tohee tidak dapat menahan perasaannya dan menangis di kamar mandi. Mengetahui hal tersebut, Kwon kembali ke gereja untuk menemui sang pendeta. Sang pendeta memintanya untuk menjauhi Tohee karena iblis adalah makhluk berbahaya bagi manusia. Ketika sang pendeta memberitahu bahwa ia adalah iblis yang pernah bertemu dengan Nyonya Ju, Kwon akhirnya teringat peristiwa kecelakaan maut malam itu. 말하구나. 우리 토이를 혼자 둘 순 없어. 수 없어. 이미 10년 전 나랑 계약을 했으니까. Kwon sama terpukulnya dengan Tohee saat mengingat kembali peristiwa tersebut dan menyadari bahwa hakikat keberadaannya telah membuat Tohee menderita. Kwon yang sedang merenung di menara jam didatangi oleh Suknyo. Secara bijaksana, Suknyo kembali menyatakan bahwa ia hanya mengetahui sesuatu ketika seseorang dapat mengingatnya dan ia tidak selalu mengatur semuanya, melainkan hanya menemani perjalanan takdir manusia yang terus berulang. Kwon kemudian menyaksikan Tohee dari kejauhan sedang berdiri di depan pusara Nyonya Ju dan mempertanyakan apakah ia akan tetap jatuh cinta pada Kwon seandainya sejak awal ia mengetahui yang sebenarnya. 쥐여자가 나한테 솔직히 고원을 사랑하지 않았을까? 나 알아야겠어. 아빠가 무슨 계약을 한 건지. Pada malam pertunjukan di Sunwol Foundation yang disponsori Mire F&B, Tohee mencoba untuk berbicara dengan Pokyu, namun Pokyu menyuruhnya untuk menunggunya di kantor Kwon. Tohee yang sedang menunggu Pokyu di ruang jam teringat akan kenangan manisnya bersama Kwon di sana. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Ia kemudian terkejut ketika seorang wanita dengan tas penuh uang bergegas masuk ke kantor dan berteriak dengan putus asa untuk membatalkan kontraknya. Wanita yang ternyata bernama Kim Ji-yeon tersebut berusaha keras untuk mengembalikan semua kekayaannya kepada Kwon agar ia bisa membatalkan kontraknya dan tetap mendapatkan kesempatannya untuk hidup lebih lama. Namun Kwon tanpa ampun mengambil nyawa wanita itu sesuai dengan kesepakatannya. 넌 대체 데몬이 뭐라고 생각하는 거야? 내가 무슨 천사라도 되는 거 같지? 응. 이런 게 바로 데몬이니까. Sesaat setelah melihat pemandangan mengerikan itu, Tohee melihat sebuah jam dengan nama Kim Ji-yeon terbakar sebagai tanda berakhirnya kontrak dengan sang iblis, sekaligus tanda diseretnya jiwa wanita itu ke neraka. Tohee tercekat menyadari bahwa nama ayahnya pernah menjadi salah satu nama yang terpampang di sana. 우리 아빠 이름도. Pokyu yang bergegas menuju kantor Kwon bertemu dengan sang iblis di lorong. Ia mengatakan bahwa Tohee ingin membahas hal penting dengannya dan ia meminta Tohee untuk menunggunya di kantor Kwon. Saat itu, Kwon menyadari jika Tohee berada di sana, maka ia tentu telah menyaksikan peristiwa yang baru saja terjadi. Ketika Tohee bergegas keluar dari Sunwol, ia bertemu dengan Sok-hun dan meninggalkan Kwon yang berdiri dengan rasa bersalah. 도도해. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got Saat Sok-hun bertanya pada Tohee yang masih terlihat terpukul tentang apa yang terjadi, Tohee menyatakan bahwa orang-orang yang disayanginya juga menjadi neraka baginya. Ia menyayangi sekaligus membenci mereka di saat yang sama.
Kwon kemudian bertemu Suknyo dan pasrah menerima bahwa dia kembali menjadi alasan dibalik kesedihan Do-hee karena itu adalah hakikat keberadaannya. Sejarah dan takdir benar-benar berulang. Namun Suknyo mengatakan bahwa hal itu terjadi bukan semata-mata karena Kwon adalah demon, namun karena manusia pada dasarnya adalah ibarat neraka bagi sesamanya. 나 사랑하는 사람들이 나한테 지옥이 됐어. 도도이를 불행하게 할 뿐이야. 데몬이어서 그런 게 아니야. Ketika Kwon sengaja menjemput Do-hee untuk mengajaknya berbicara, Do-hee menunjukkan sikap baik-baik saja di depannya seakan tidak terjadi apa-apa. Kwon akhirnya memberanikan diri untuk memutuskan hubungan dengannya dan memintanya agar Do-hee menyelamatkan dirinya sendiri dari neraka. Sesaat setelah Kwon pergi, Do-hee teringat janji Kwon yang pernah diucapkan bahwa ia akan datang kapanpun Do-hee memerlukannya. Saat Do-hee memanggil namanya berulang-ulang, kali ini Kwon benar-benar tidak ada di sana. 정권. 그렇게 나의 구원은 사라졌다. Penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan di episode berikutnya. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan melakukan hal-hal berikut ini ya. Kamsahamnida. Annyeong, annyeong.